Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ah. Dalam kesempatan ini kita akan melihat status hukum menindih telinga bayi untuk dipakaikan perhiasan. Ini sudah menjadi sebuah kebiasaan masyarakat Islam, termasuk juga masyarakat Indonesia. Kemudian muncul polemik hukum. Sebagian menyatakan boleh, sebagian menyatakan tidak boleh. Untuk melihat status hukumnya dan mempelajari polemik tersebut, mari kita melihat beberapa nas kitab turas yang ditulis oleh para alim ulama, yang di sana dijelaskan dan disebutkan tentang status hukum menindik telinga bayi. Di dalam kitab Hasyiatul Jamal, di sana disebutkan bahwa sesungguhnya hadis pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang pendapat beliau ini, hadis ini diriwayatkan oleh beberapa perawinya yang terpercaya, disebutkan bahwasanya Ibnu Abbas menganggap sunat menindih telinga bayi laki-laki pada hari ke-7 dari kelahirannya. Maka dalam pendapat Ibnu Abbas ini sangat jelas bahwa sesungguhnya menindih telinga bayi laki-laki itu dibolehkan. Maka tentu lebih dibolehkan lagi menindih telinga bayi perempuan. Karena mengapa? Kebiasaannya di telinga bayi perempuan itulah dipasangkan emas. Maka perkataan Ibnu Abbas ini yang merupakan salah seorang sahabat itu dianggap sebagian daripada sunnah. Dan pendapat beliau ini menguatkan pendapat Qadhi Khan yang menyatakan kebolehan menindih telinga bayi. Kemudian kita melihat silang pendapat Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala, di mana Imam Al-Ghazali menganggap haram, tidak dibolehkan, tidak ada keringanan menindih telinga bayi perempuan, apalagi laki-laki. Hanya tujuannya untuk dipakaikan perhiasan. Kenapa? Karena saat menindih itu kita melukai dan menyakiti bayi tersebut. Sedangkan melukai seperti itu mewajibkan qisas, harus diberikan qisas, harus dijatuhkan qisas. Melukai tidak dibolehkan kecuali ada hajat yang penting menurut beliau. Dan hajat yang penting itu seperti berbekam, seperti khitan. Sedangkan bertujuan untuk memakaikan perhiasan di telinga bayi itu tidak dianggap sebagai sebuah hajat yang penting. Karena itu sekalipun sudah menjadi kebiasaan menurut Imam Al-Ghazali, menindih telinga bayi hukumnya adalah haram, mencegah manusia daripadanya adalah wajib, meminta upah saat menindih itu tidak dibolehkan, dan upah itu sendiri adalah haram. Ini menurut Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, yang juga merupakan salah seorang daripada mazhab Imam Asy-Syafi'i. Kemudian kita melihat ulama yang membolehkannya yang lain adalah Imam Az-Zarkashi rahimahullahu ta'ala, yang merupakan ulama mazhab Syafi'i. Beliau menganggap, berpendapat bahwa menindih telinga bayi itu boleh. Beliau berdalil dengan hadis Ummu Zara. Dan di dalam kitab Fatwa Qadhi Khan, yang merupakan salah seorang ulama mazhab Abu Hanifah, beliau menyatakan bahwa la ba'sa bihi, tidak mengapa menindih itu, artinya boleh-boleh saja. Kenapa? Karena orang Arab sudah melakukannya pada masa jahiliyah. Nabi mengetahuinya dan Nabi tidak mengingkarinya, Nabi tidak melarangnya. Andai itu perbuatan terlarang, tentu Rasulullah tidak akan tinggal diam. Rasulullah akan mengingkarinya. Tetapi realitanya bahwa Rasulullah mengetahuinya dan Rasul tidak melarangnya. Ini menunjukkan bahwa menindih itu hukumnya boleh. Kemudian di dalam kitab Ri'ayah milik salah seorang ulama mazhab Imam Hambali,
Di sana disebutkan bahwa ya juzu fil sabiya li ghardi zinah wa yukrahu fil sabi. Boleh menindik telinga bayi yang bertujuan untuk dipasangkan perhiasan. Boleh menindik telinga bayi perempuan dengan tujuan untuk dipakaikan perhiasan. Sedangkan untuk bayi laki-laki maka hukumnya adalah makruh. Sampai di sini kaum muslimin kita bisa melihat bahwa sesungguhnya memang ada silang pendapat, ada khilaf di kalangan alim ulama tentang hukum menindik telinga bayi perempuan itu. Ada ulama yang mengharamkannya seperti Imam Al-Ghazali, ada juga ulama yang membolehkannya seperti mayoritas ulama mazhab Syafi'i, juga ulama mazhab Imam Hambali dan Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga kita bisa berlapang dada terhadap fenomena perbedaan pendapat di kalangan ulama ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.